Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang berjumlah 3 orang. Yang pertama Devio Giana Arianti, yang kedua Melinda Salsabila, yang ketiga Imam Bibit Supriyatna. Kami di sini akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Saya Devio Giana Arianti akan menjelaskan tentang makna Pancasila. Yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa yang berlambangkan bintang, yaitu berarti rakyat Indonesia mempunyai kepercayaan masing-masing dan agama yang berbeda-beda. Dalam aspek keagamaan, kita harus saling mempunyai toleransi satu sama lain sehingga tidak adanya perpecahan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab yang berlambangkan rantai emas, yaitu berarti manusia harus mempunyai sifat yang adil terhadap orang lain dan manusia juga harus mempunyai adab yang baik. Adab berarti sama atau seimbang. Setiap manusia harus berperilaku adil terhadap orang lain tanpa membeda-bedakan derajat, ras, suku, dan lainnya. Yang ketiga, Persatuan Indonesia yang berlambangkan pohon beringin, yaitu berarti Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa. Persatuan bangsa Indonesia merupakan lambang negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Persatuan sangatlah penting karena tanpa persatuan Indonesia tidak terjalin dengan baik. Maka dari itu Indonesia harus tetap bersatu meski berbeda-beda agama, ras, suku, dan budaya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berlambangkan kepala banteng. Dipimpin oleh hikmah artinya bahwa negara Indonesia harus dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab. Indonesia tidak bisa dipimpin oleh sembarang orang, karena apabila Indonesia dipimpin oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka Indonesia akan berantakan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan artinya kita harus bijaksana atau berpikir dewasa dalam bermusyawarah untuk memutuskan tujuan bersama. Dengan bermusyawarah bersama-sama lebih membantu kita untuk memutuskan tentang apa yang kita tidak ketahui. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berlambang padi dan kapas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti antara keadilan sosial dan keadilan pribadi. Keadilan pribadi adalah keadilan secara individu atau perseorangan, sedangkan keadilan sosial adalah keadilan secara bersama-sama. Jadi, seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan masing-masing tanpa perbedaan. Selanjutnya, penjelasan tentang keunggulan Pancasila akan dijelaskan oleh Imam Bibit Supriyatna. Terima kasih kepada Mbak Devi Yugiana yang telah menjelaskan tentang makna Pancasila. Di sini saya Imam Bibit Supriyatna akan menjelaskan keunggulan implementasi Pancasila pada awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan tersebut, Pancasila sudah disahkan oleh PPKI. Tetapi pada awal kemerdekaan tersebut, implementasi Pancasila masih sangat tidak berjalan dengan mulus karena masih banyaknya pemberontakan di masing-masing daerah. Yang pertama, pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan tersebut dipimpin oleh Musso dengan bertujuan untuk mendirikan negara Soviet dengan yang berideologikan komunis. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau yang Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan tersebut ingin mengganti ideologi dengan syariat Islam sebagai dasar negaranya. Yang ketiga yaitu pemberontakan RMS. Pemberontakan tersebut bertujuan untuk membentuk negara-negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Yang keempat,
pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau perjuangan rakyat semesta. Ini terjadi karena ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat yang dipimpin Presiden RI Soekarno dan dengan wakilnya Muhammad Hatta karena dianggap melanggar undang-undang. Terima kasih. Kelemahan akan dijelaskan oleh Mbak Melinda. Terima kasih kepada Mas Imam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelemahan dan keteladanan implementasi Pancasila awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Yang C, kelemahan implementasi Pancasila ditinjau dari segi efektivitas hukum dalam tatanan negara hukum Indonesia. Kendala yang mungkin timbul dalam upaya mendudukkan Pancasila dasar negara Indonesia dapat dilihat dari aspek-aspek peraturannya, kelembagaannya, penegaknya, fasilitasnya, dan masyarakatnya. Yang pertama, dari aspek peraturannya, peraturan atau peraturan perundang-undangan yang baik akan dibuat secara umum berdasarkan pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dengan memperhatikan persyaratan tersebut, maka peraturan bernilai keadilan atau filosofis sah karena dibuat oleh yang berwenang atau yuridis dan dapat diterima karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maksudnya sosiologis. Untuk suatu peraturan dapat menjadi hukum positif atau hukum yang berlaku pada suatu tempat, waktu, dan masyarakat tertentu, maka peraturan harus memiliki kekuatan peraturan atau disahkan oleh yang berwenang. Kekuatan berlaku peraturan atau hasil pekerjaan pembuat peraturan dan kekuatan mengikat peraturan telah diundangkan menurut ketentuan yang berlaku. Apabila suatu peraturan yang dibuat tidak berdasarkan prosedur dan bermateri muatan seperti itu, maka jelas pelaksanaan peraturan itu akan menghadapi kendala. Tidak tertutup kemungkinan suatu peraturan sejak disahkan dan diberlakukan banyak menghadapi tantangan atau resistensi dari pihak yang terkena peraturan itu atau bahkan tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Yang kedua, dari aspek kelembagaannya, suatu peraturan dapat diterapkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat apabila ada lembaga atau institusi penyelenggaraannya. Oleh karena itu, agar suatu peraturan dapat dilaksanakan harus disediakan, atau kalau belum ada, dibentuk terlebih dulu lembaga-lembaga yang akan melaksanakan peraturan itu. Apabila suatu peraturan yang dibuat lembaga penyelenggaraannya tidak mampu melaksanakan, maka jelas pelaksanaannya peraturan itu akan menghadapi kendala. Bahkan, kalau tidak ada lembaga penyelenggaraannya, maka praktis peraturan itu tidak dapat dilaksanakan. Yang ketiga, dari aspek penegaknya, visi dan misinya, semangatnya, profesionalismenya, dan unsur lainnya yang berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas, kewajiban, dan wewenang dari penegak hukum bukan akan mewarnai penegak hukum atau law enforcement, tetapi bahkan sebagai instansi terakhir di lapangan akan menentukan keberhasilan di semua strata penegakan hukum dengan segala variasi dan dimensinya. Oleh karena itu, yang harus menjadi catatan penting adalah dalam rekrutmen para hakim agar dalam seleksinya dan pengangkatan para pejabat di lingkungan peradilan dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya melalui uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test, termasuk dan diberi tekanan pada aspek-aspek loyalitas, komitmen, dedikasi, keahlian, kesejawatan, kemampuan, kepemimpinan, dan kecerdasan mendapat
perhatian yang seksama dan khusus. Sebenarnya, proses rekrutmen serta uji kemampuan dan kelayakan seperti itu seyogianya diberlakukan juga bagi seluruh pegawai negeri sipil dan militer. Apabila suatu peraturan yang dibuat tidak didukung oleh penegak yang profesional, maka pelaksanaan peraturan itu akan menghadapi kendala. Tidak tertutup kemungkinan suatu peraturan berjalan tersendat-sendat, mengambung, atau mandek. Keempat, dari aspek fasilitasnya. Aspek ini secara keseluruhan mungkin bukan merupakan yang terpenting dalam pelaksanaan peraturan. Namun, tanpa ada gedung, peralatan, kendaraan, dan lainnya termasuk pendanaan, dapat saja terjadi suatu kegiatan peradilan atau kegiatan penegakan hukum lainnya menjadi terganggu, terhambat, atau tidak jalan sama sekali. Oleh karena itu, aspek fasilitas termasuk pendanaan ini penting juga dalam kerangka melaksanakan suatu peraturan. Kelima, dari aspek masyarakatnya. Dari suatu masyarakat ke suatu masyarakat yang lain memang bervariasi cara atau seks. Tradition, adat istiadat, kostum, kebiasaan, ways, tata kelakuan, pengertian atau kesepahaman atau kesepakatan, konvensi, bahasa, budaya, kaidah, norma, keyakinan, dan agama juga bervariasi tingkat pendidikan, ekonomi, dan dinamika. Kesadaran hukum, rasa keadilan, dan ekspektasi kehidupannya. Oleh karena itu, pelaksanaan peraturan di lapangan harus memperhatikan variabel-variabel tersebut di atas. Hal itu sesuai dengan definisi masyarakat dari seorang antropolog Ralph Linton dalam bukunya The Study of Man tahun 1936 yang mengemukakan masyarakat ialah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. John Lewis Gillen dan John Philip Gillen dalam buku mereka Cultural Sociology tahun 1948 yang mengatakan masyarakat ialah kelompok manusia yang terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokan lebih kecil. Seorang sosiolog Belanda, S.R. Steinmetz, dalam bukunya atau Inleiding 101 The Sociology 1952 mengutarakan masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar yang meliputi pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai perhubungan erat dan teratur. Profesor Robert M. Fasifer dalam bukunya Society and Introductory Analysis tahun 1955 memaparkan masyarakat ialah satu sistem dari cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lainnya. Sistem dari pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan, sistem yang kompleks yang selalu berubah atau jaringan-jaringan dari relasi sosial itulah yang dinamai masyarakat. Masyarakat tadi mempunyai kebudayaan. Seorang antropolog Edward Bernard Shiller dalam bukunya Primitive Culture tahun 1871 mengemukakan kebudayaan ialah satu keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan yang lain, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota dari suatu masyarakat.
D. Keteladanan yang bisa diambil pada peristiwa implementasi Pancasila dari para pemimpin dan elit sekurang-kurangnya dalam hal perilaku, integritas, dan tentu saja kekuatan karakter tidak dipungkiri. Saat ini kita krisis pemimpin autentik yang menyatu antara kata dan perbuatan. Yang dimaksud dari pemimpin autentik adalah individu yang mengaktualisasikan dirinya dengan memiliki kesadaran diri. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam presentasi ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.